itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Alasan gue ganti nama kontak itu karena gue tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Julia Prastini alias Jule lagi-lagi bikin heboh jagat maya. Belum reda soal perselingkuhannya dengan petinju Safi Ramadan, mencuat isu baru jika Jule ada main dengan influencer sekaligus atlet boxing Yusman Kusuma alias Yuka. Isu ini mencuat setelah selebgram asal Malaysia Alia Balkis atau Aya membongkar dugaan perselingkuhan Yuka yang merupakan kekasihnya itu. Seolah jadi bukti kuat, Yuka ungkap soal nomor telepon Jule yang di-save oleh Yuka dengan nama yang berbeda. Miris, Aya selalu sharing pada Jule, ternyata Jule lah yang selama ini main belakang dengan kekasihnya. Korang selama ni Ayah diam je kan, Ayah diam je sebab Ayah tak tahu, tak ada bukti kan. Tapi Allah nak tunjuk, Allah tu ada dengan kita. Kalau kita baik, Allah pun baik dengan kita. So kita nak check. Ni Ayah screenshot daripada phone Yuka. Ni dia say Zaki. Zaki minta maaf lah, maaf cakap nombor tu lantak kau lah nak viral ke apa. Kena gelap masuk. Maaf cakap, nombor ni kalau viral pun aku tak tahu lah, lantak kau lah pergi mati. Ini cek kawan baik aku. Kawan baik yang memang baik lah, yang macam kita curhat macam tu, apa ada masalah kita cerita-cerita kan. You kan check nombor sama tak? Apa khabar aku masih? Aku kawan ni. Aku kawan tapi kau hancurkan. Cukup dah, rumah tangga kau dah hancur. Tak ingin isu semakin meluas, Yuka buru-buru klarifikasi soal tudingan selingkuh. Meski Yuka mengakui soal mengganti nama pada kontak Jule, namun Yuka tegas membantah bahwa hubungannya sampai detik ini hanya sebatas teman. Halo semuanya, gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian gak banyak yang salah paham. Pertama-tama, gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Alasan gue ganti nama kontak itu karena gue tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gue pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Gue gak mau orang mikir macem-macem atau nuduh tanpa tahu konteksnya. Itu semua murni keputusan pribadi gue. Gue sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Di sini gue salah soal caranya dan gue minta maaf. Buat Aya, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Sekarang gue cuma pengen tanggung jawab tanpa lempar kesalahan ini ke siapapun. Sosmed. Iya, di TikTok. Yang kenalan dulu awal siapa? Kita dijodohin gitu sih kayaknya sama netizen gitu. Ketemunya gimana? Ngagetinnya gimana? Tiba lagi di Bromo tuh, di Bromo. Lagi Pagi-pagi. naik. Lagi subuh-subuh tuh kan, gelap sekali. Terus ketemunya di Bukit Teletabis. Oh iya tahu. Gue pernah ke sana juga. Iya kan? Iya. Terus
yang kamu nyamperin gitu? Iya, dia lagi naik kuda. Kamu udah ada niat ke mana? Apa cuma pacaran aja? Harusnya ada ya, tapi nggak sekarang. Bunda, kita lagi berjuang ya. Semoga kamu bisa pahamin Bunda. Dan sama-sama terus. Ya, oke. Aku tunggu. Aya dan Yuka memang belum terikat hubungan pernikahan. Tetapi sejak kapankah sebenarnya Jule dan Yuka dekat? Sebab Jule sendiri baru pekan lalu cerai dengan Na Daehun. Apakah ini artinya selama jadi istri Daehun, Jule tak hanya ada main dengan Safri tapi juga dengan Yuka? Dan entah kebetulan atau tidak, netizen menyebutnya jika Jule terobsesi pasangan petinju. Di tengah isu panas yang menyeret mantan istri, Na Daehun sepertinya ogah ambil pusing. Kadung kecewa dan sakit hati dihianati, Daehun pilih fokus pada kerjaan dan anak-anaknya. Ia justru banjir dukungan netizen karena cepat move on dan sudah happy-happy lagi. Buktinya, ayah 3 anak ini mulai lucu-lucuan joget TikTok lagi. Hal yang lama tak ia lakukan sejak rumah tangganya terguncang. Saya tuh tipe orang yang hidup di sekarang, present. Iya. Jadi nggak begitu, di hidup saya nggak banyak yang nyesel. Ikhlas itu kan nerima apa adanya. Nah, kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Nah, kita bisa atur cuma masa ini. Nah, kalau gitu ya kita berusaha semaksimalnya aja. Ya kadang nangis, capek, iya. Kita nerima semuanya. Pikir deh, di sini tuh aku pelakor nggak sembarang pelakor. Cantik, muda, berbakat. Davina Karamoy mendadak diterpa isu tak sedap. Ia dituding punya hubungan spesial dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Isu ini mencuat pertama kali justru lewat IG story Nina Kirana yang merupakan istri sah Dito. Tak ayal, Davina langsung jadi sasaran hujatan para netizen. Tak ingin gosip kian liar, Davina klarifikasi dengan menjawab sejumlah komen netizen. Ia bahkan berniat membawa tudingan tak berdasar ini ke jalur hukum. Bagaimana ia tak naik pitam dengan isu yang menyeret namanya itu? Karena konon Davina sempat dilabrak oleh istri sang mantan menteri. Jika Davina dan Dito dekat, boleh jadi lantaran keduanya kerap terlibat dalam event yang sama. Tapi haruskah sukses sebagai pelakor dalam peran harus dibawa ke dunia nyata? Ataukah ini yang sebenarnya sempat dikhawatirkan ayah Davina? Yang muda-muda kayaknya. Keluarga kecil. Cuman papa, Sandi Sandro, aku ya, Nona, mama. Bilangnya apa? Pokoknya itu awalnya kayak, Vina, papa bangga melihat acting kamu, film kamu. Kamu sangat bagus, gini-gini. Kamu bermain sama Mas Hanung, blablabla. Udah terus semuanya pokoknya pujian dulu. Abis itu, tapi tolong, papa percaya anak papa nggak kayak gitu. Tapi papa percaya tidak akan terbawa dunia nyata kan, kamu kayak gini-gini. Terus kayak aku cuman balas, udah nggak mau denger sampai habis. Siapa? Netizen mulai kulik tuntas perjalanan karir Davina sebelum sukses dengan perannya sebagai pelakor. Yang mengejutkan, Davina sebenarnya anti dengan perselingkuhan dalam konteks apapun karena tak banyak yang tahu jika ia adalah orang yang pernah diselingkuhi pacar sendiri. Pernah jadi korban perselingkuhan, ini juga yang membuat ia tertantang dengan perannya sebagai orang ketiga.
Kayaknya aku tiap pacaran putusnya mostly diselingkuhin deh kak. Pokoknya apa yang jadi milik aku hanya gue doang yang boleh punya gitu. Aku mungkin juga udah kesebar, aku tuh agak takut sama cowok ganteng. Aku tuh jadi dendam. Sudah jadi korban, tak harus jadi pelaku. Banyak hal yang ternyata Davina pelajari dari hubungan dengan perselingkuhan. Untuk laki-laki beristri di luar sana, jagalah istri kalian, jangan bandel-bandel, banyak bersyukur, dan pastinya jaga perasaan istri terus. Pesan Davina untuk pelakor, sama aja, tobat, hati-hati aja karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Intinya tobat ajalah buat para pelakor di luar sana.